Shalom semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini saya tidak sendirian. Saya datang bersama dengan domba-domba saya. Ya, ada Rosel dan Gaby. Ya, can you wave your hand? Ya, itu Rosel dan Gaby. Oke. Mereka juga mungkin baru selesai kompak ya. Oke. Boleh tolong slide-nya? Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Bisa terdengar jelas suara saya? Karena kelihatannya internetnya kurang stabil nih. Jelas, Bu Jen. Pak Yongki, suara saya bisa terdengar jelas, Pak Yongki? Jelas sekali, Bu Jen. Ada satu ayat Mas yang, ya, oke, ya. Ada satu ayat kami melayani, kami selalu ingat ayat ini, ya. Itu ada di Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, ayat ini yang Tuhan beri buat saya. Ketika anak-anak saya masih kecil, saya pikir, aduh, anak saya masih kecil-kecil, bagaimana ya? Waktu itu Tuhan ingatkan saya, satu hari nanti kalian akan beribadah, kalian akan melayani bersama-sama. Ya, beribadah di sini saya terjemahkan bisa melayani bersama-sama. Waktu itu saya dapatnya seperti itu. Kemudian ternyata benar ya, setelah anak saya mulai besar sedikit, saya bisa melayani bersama-sama. Mereka mulai belajar bersaksi dan sebagainya. Ya, saya bersyukur Tuhan beri kami kesempatan. Oke, bisa tolong next slide? Iya. Topik kita hari ini adalah bagaimana menggembalakan anak-anak. Sambungan dari yang kemarin ya. Kalau dilihat dari kata shepherd, yaitu menggembalakan, di situ saya kutip dari kamus Iya, sepertinya Bu Jen sinyalnya kurang baik ya. Mungkin sedang mencoba masuk kembali. Mohon tunggu sebentar. Bu Jen. Terima kasih Bu Jen. Belum di-unmute, Bu. Oke. Sudah bisa mendengar kembali suara saya? Iya, Bu, sudah Bu. jelas. Terima kasih, Bu. Puji Tuhan. Ya. Oke. Jadi di kata menggembalakan ada unsur memimpin, mengarahkan, mengawasi, menjaga. Saya terjemahkan secara bebas, ada kata memastikan bahwa anak-anak kita ada di dalam jalan yang benar. Ya. Jadi kata menggembalakan itu mungkin saya identikkan dengan kata mendidik anak ya dalam hal ini. Jadi pastikan ada unsur-unsur kita memimpin anak kita, mengarahkan. Dan setelah mengarahkan juga ada kata mengawasi, menjaga. Jadi tergantung di seberapa usia anak kita, hal-hal ini bisa diterapkan. Ya, next slide. Oke, saya akan masuk lebih spesifik. Menggembalakan itu lebih spesifiknya adalah mendidik hati anak. Ya, bukan seperti yang kemarin saya jelaskan, mendidik hati anak. Menggembalakan itu bukan cuma karena orang tua punya otoritas, kehendak orang tua yang dijadikan tujuan. Tapi lebih ke bagaimana mendidik hati anak.
Mari kita lihat ayatnya di Amsal 4 ayat 23. Ya, mendidik hati anak. Kenapa hati anak? Karena hati adalah pusat di dalam mengendalikan hidup kita. Ya, kita lihat Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi ayat ini adalah dasar. Kenapa hati anak yang dididik? Bukan sekedar perilaku anak, bukan sekedar ucapan anak. Orang tua seringkali terkecoh dengan perbuatan anak. Misalnya anaknya, wah, anaknya ini kenapa ya masih suka main gadget aja ya? Atau kenapa ya anak saya ini membantah terus ya ucapan saya? Kenapa ya anak saya tuh malas belajar loh? Ya, kita terjebak. Kita terjebak dengan perilaku anak atau ucapan anak zaman now gitu ya. Emang mama nggak tahu gitu ya? Emang mama nggak ngerti? Ah, mama begini aja nggak ngerti, ya. Sering ya Bapak Ibu dengar kalimat seperti ini. Kalau zaman saya, generasi saya, wah, nggak berani ngomong begitu sama orang tua ya. Orang tua ngomong apapun, iya, iya. Bahkan kalau dipanggil sama orang tua, kita udah tahu, wah, saya ada salah apa. Kalau sekarang anak sekarang, wah, dengan segala perlengkapan senjata mereka sudah siapkan ya kalimatnya, bahkan semua yang tidak terpikirkan. Ya, saya kalau diskusi sama anak saya, terutama yang kecil ya, generasi yang beda. Jadi anak saya ini, anak pertama, kedua, bedanya cuma 1 tahun. Tapi yang ketiga, beda 7 tahun, beda generasi, beda gaya. Oh, kita istilahkan another level. Ya, anak saya ini another level. Beda semuanya. Ya, beda dari gaya ngomongnya, dari cara berpikirnya gitu ya. Tapi nggak usah takut Bapak Ibu. Sekalipun saya lebih gaptek, tapi ada Roh Kudus yang senantiasa menolong saya. Ya. Jadi percaya bahwa kita jadi orang tua punya otoritas. Saya lebih gaptek secara gadget dan sebagainya. Ya, kadang-kadang saya buat apa, saya nggak ngerti, anak saya datang ya, sebentar aja. Begitu loh mama, gitu ya. Wah, saya bingung gimana. Saya harus catat gitu ya. Ya, saya generasi gaptek gitu. Tapi ya, memang yang saya mau bilang otoritas orang tua itu tetaplah kita miliki waktu kita takut akan Tuhan. Ya, bukan arti otoritas bisa hilang, bukan. Jadi ada masa-masa di mana anak saya coba kelabui saya. Wah, ya. Dia kan pegang HP itu punya waktu-waktu tertentu. Jadi dia pintar karena gadget saya bebas. Satu kali saya minta tolong dia, kadang ngapain, langsung dia akses, dia kirim video-video yang dia mau nonton pakai gadget saya, kirim ya. Tapi ya Roh Kudus gerakan saya. Satu kali, entah kenapa saya bisa buka. Saya kaget, wah waktu screen time-nya itu dibuka, dia nggak usah download lagi. Udah tadi Tuhan, Roh Kudus ingatkan saya lihat. Saya cuma bilang begini, kamu boleh lebih pintar dari mama secara gadget. Betul, kamu lebih pintar. Tapi kamu nggak bisa kalahin ada urapan otoritas yang Tuhan kasih buat mama. Dan dengan caranya Tuhan, mama bisa tahu. Kenapa? Karena saya selalu berdoa. Ketika anak saya berbuat dosa, itu selalu ketangkep. Itu ada cara Tuhan. Oke, itu bagian dari menggembalakan. Oke. Ada satu ayat firman. Boleh tolong next slide. Ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Lukas 6 ayat 45. Jadi, jangan terjebak dengan ucapan dan perilaku anak. Coba belajar melihat ada apa di balik ini. Ya, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama adalah
masukkan firman ke dalam hati mereka. Ya, masukkan firman ke dalam hati mereka. Ya. Anak itu seringkali membantah perkataan orang tua dan bukan firman. Ya, seringkali anak kalau dikasih tahu, kamu apa ya contohnya ya, kamu jangan main gadget misalnya ya, yang lagi marak, kamu jangan main gadget. Mama nggak ngikutin anak zaman now. Main gadget itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi, oke, kelihatannya connection saya agak juga mulai kurang baik ya. Apakah suara saya masih terdengar jelas? Iya. Tolong Ya, acungkan jelas. jempol, Bu Yanti atau Pak Denny, apakah bisa terdengar jelas? Masih jelas, Masih Bu. jelas. Bisa, oke. Ya, oke, ya, terima kasih. Ya, oke. Iya. Jadi bagaimana memasukkan firman terus-menerus ke dalam diri anak kita. Terus tabur setiap firman yang kita bisa tabur dalam diri anak-anak kita. Gunakan setiap kesempatan, waktu engkau duduk, waktu engkau berbaring, waktu engkau berdiri, kapanpun. Masukkan di dalam obrolan-obrolan kita bersama dengan anak-anak. Ya, mungkin masuk, mungkin kalau suara saya delay, apakah suara saya masih delay? Sedikit, Bu Jen. Atau mungkin kalau koneksinya Ya, kurang mungkin baik, bisa... Gaby boleh masuk dulu, Gaby. Sementara menunggu. Aduh, oke. Hai Gaby. Halo Gaby. Matikan video. Ya, matikan video boleh Bu Jen kalau mungkin koneksinya kurang Apakah bagus. lebih baik? Nggak apa-apa ya. Ya, Gaby boleh masuk dulu ya. Gaby anak saya. Boleh, Bu. Mungkin Silakan, boleh Gaby masuk dulu. Oke, thank you. Iya. Iya, Aku oke. semoga terdengar dengan jelas. Gaby, ya. Bagus, Iya. bagus, jelas. Iya, jadi ini salah satu ayat yang ya di keluarga suka ini juga kayak dibahas dan cukup apa ya, cukup dihidupilah, dipegang gitu. Ayatnya dari Matius 7 ayat 24 tentang gimana orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya itu sama-sama kayak orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu gitu. Sekarang dulu pas aku masih kecil, mama papa sering banget bilang ayat ini, bahkan suka diilustrasiin sampai kreatif dan berulang-ulang gitu. Mungkin masih kecil masih nggak ngerti ya, kayak oh iya gitu, kayak masih ngambang gitu firmannya. Tapi sering berjalannya waktu melihat sih kayak significance, kesignificanan dari firman ini gitu. Dan kalau ada 2 poin yang aku mungkin ya share sedikit kali ya, itu ya satu, dari firman ini aku benar-benar melihat gimana membangun rumah di atas fondasi yang kuat itu sebagai seorang anak nggak bisa cuman anak doang seorang diri gitu, tapi kayak teladan dari orang tua itu tuh sangat impactful gitu. Dari aku masih kecil, aku masih ingat banget sampai hari ini, kayak growing up, itu dari kecil setiap kali bangun pagi dan ke kamar papa mama itu kayak ada rutinitas saya bangun pagi, terus cari papa mama ya ke kamar papa mama gitu. Terus setiap kali masuk kamar papa mama selalu lihatnya papa mama itu lagi renungan gitu, lagi baca firman, lagi renungan, lagi doa atau lagi baca Alkitab gitu. Selalu tuh kayak gitu. Dan itu tuh apa ya? Image yang sangat kuat yang sangat aku ingat sampai hari ini gitu, yang kayak kalau misalnya ya sekarang aku tinggal sendiri karena aku kuliah di luar gitu, dan ada masa-masa dimana kayak susah juga buat bangun renungan apa segala macam, komitmennya susah gitu, cuman gambar itu tuh keinget terus gitu, dan itu tuh
impactful sih, teladan hidup seorang orang tua dan nyata menjadi pelaku firman gitu untuk anak-anak gitu. Dan poin yang kedua adalah gimana melihat banget kayak ya dari 1-2 mama kayak gitu, itu tuh fondasi yang kuat yang kayak itu tuh penting gitu loh untuk dilakukan. Itu tuh harus menjadi prioritas dalam hidup kita juga gitu. Konteksnya ya aku cerita sedikit aja ya, kayak sekarang aku kuliah di luar, benar-benar tinggal sendiri, kayak nggak punya, pas aku sini nggak punya keluarga, nggak punya teman, pokoknya benar-benar sendiri dah gitu, dan jauh dari rumah gitu kan, dan pergaulan di sini juga pergaulan yang hidupnya bebas banget lah, kayak bebas banget gitu, dan gimana begitu aku kesini ngeliat pergaulan bebas yang biasanya tuh kalau orang nih ya di kampus, biasanya kan kampus ada apa sih kayak pas anak-anak baru masuk apa gitu, mereka suka banyak party dan gitu-gitu karena memang culture di sini kan gitu. Dan cara paling cepet cari temen dulu itu adalah ikut party, terus kayak ya minum-minum ikut party gitu. Itu tuh orang cepet tuh kayak groupingnya gitu, cepet banget gitu. Terus sedangkan aku di saat itu aku kayak mikir gitu kayak astaga, aku datang ke sini benar-benar sendiri, terus kalau misal mau punya teman, masa aku masih ikutan sih kayak gitu gitu. Maksudnya itu kan tidak sesuai dengan hati nuraniku lah gitu. Pada akhirnya yaitu salah satu persimpangan dari ya di hidup aku gitu, dan aku harus memilih gitu apakah ya aku ikut atau enggak gitu. Tapi aku bersyukur gimana firman yang papa mama tabur dari aku kecil sampai aku gede itu tuh yang terus bertumbuh gitu dalam hati aku, dan itu yang menjaga hidup aku gitu. Ya mungkin seringkali mungkin gak dilihat dengan cepat ya ketika orang tua menabur dan menyiram firman dalam hidup anak-anak gitu. Tapi aku bersyukur waktu aku pergi ke sini dan waktu tanda kutip waktu mama papa menabur firman sudah selesai lah gitu, karena aku keluar dari rumah dan tinggal sendiri gitu. Tapi aku bersyukur firman itu tetap terus bertumbuh dalam hati aku gitu, meskipun aku udah nggak di rumah dan papa mama udah nggak dekat sama aku dan udah nggak awasin hidup aku lah gitu. Dan balik lagi ke cerita yang kayak tadi, misalnya ikut teman-teman atau enggak gitu ya, minum-minum dan culture itu cuma satu contoh lah ya gitu. Tapi aku belajar banget gimana membangun rumah di atas fondasi yang kuat ini tuh juga peran yang penting. Kalau misalnya gimana cara jelasinnya, kayak misalnya Tuhan sebagai gembala itu tuh juga gembala aku pribadi, nggak cuman papa mama gitu. Dan Tuhan yang menjaga firman yang mengawasi hidup aku ketika aku udah sendiri juga gitu. Terakhir aku mungkin share sedikit aja kayak satu ilustrasi lah ya yang menurut aku cukup bagus dan cukup vivid. Bahasa Indonesianya apa ya? Vivid. Ya, yang cukup jelas gitu. Itu gimana kayak cerita yang gembala cari anak domba yang hilang yang satu, gimana gembala tinggalin 99 domba terus selamatin yang satu ini gitu. Dan bagian cerita yang seringkali suka dilupain adalah gimana pas si gembala nyelamatin si anak domba yang hilang ini, itu tuh ada yang namanya si tongkat gembala itu kan ya. Dan saat si gembala mau nyelamatin si anak dombanya, kaki anak domba ini tuh dipatahin dulu gitu, baru anak dombanya diselamatkan gitu. Dan itu bagian cerita yang seringkali suka dilupain, Kak. Dan kenyataannya dalam hidup ketika kaki dipatahin lah ya, itu kan pasti nggak nyaman banget ya, sakit, nggak nyaman gitu. Tapi ya kadang itu dibutuhkan gitu untuk ya kamu kembali lagi ikut sama gembala gitu. Jadi ya bersyukur sih kalau firman juga yang menjadi tongkat itu yang terus menjaga hidup aku gitu. Ya, balik lagi ke Mama. Ya, oke, thank you, Gaby. Luar biasa, Gaby. Thank you. Iya, oke. Ya, kekhawatiran saya sebagai orang tua, saya ingat banget ketika saya pertama kali mengantar Gaby. Gaby tinggal di sekitaran itu, majority memang banyak kedar, ya.
Jadi bisa membayangkan meninggalkan seorang anak perempuan yang sudah dibesarkan selama 17 tahun. Waktu itu Gaby umurnya masih 17 tahun. Sendirian di daerah yang saya baru pertama kali datang dan Gaby juga pertama kali datang. Sendirian, satu rumah sendirian karena teman-teman yang lain belum datang. Teman-teman yang lain pun kita nggak pernah ketemu wajahnya, nggak pernah kenal. Ya, tapi memang orang Indo. Tapi bagaimana pimpinan Tuhan itu luar biasa saya lihat sampai hari ini. Saya secara pribadi Tuhan ajar bagaimana, Jane, ini sudah waktunya dan kamu sebagai orang tua nggak bisa lagi jaga anak kamu 24/7. Ini saatnya benar-benar saya belajar ya. Mau nangis, mau apa, itu saya nggak bisa lakukan apa-apa. Benar-benar cuma penjagaan Tuhan aja. Ya, jadi selama ini kalau berdoa, hari itu adalah hari di mana saya mulai mempraktekkan. Apakah kamu sungguh-sungguh mempercayai Tuhan untuk hidup anak kamu? Ya, jadi sepanjang perjalanan waktu saya tinggalin Gaby itu begitu, wah, saya nangis saja gitu ya di tengah jalan gitu ya rasanya gitu, wah, ya tapi Tuhan berperkara ya. Oke, yang berikut, step berikut adalah beri waktu buat mendengarkan anak-anak kita. Orang tua memberikan mulutnya. Oke. Beri waktu buat anak-anak kita. Saya punya sebuah equation tuh, persamaan lah ya, apa ya bahasa Indonesia, persamaan ya kalau dalam matematika ya, aturan ditambah hubung itu akan menghasilkan sebuah ketaatan ya. Jadi yang kita terapkan dalam rumah kita tanpa adanya hubungan dengan anak-anak kita akan menghasilkan sesuatu yang berbeda, yaitu ketidaktaatan, ya. Apakah suara saya masih terdengar jelas, Ibu? Ya. Agak Sedikit putus-putus, tapi sekarang giliran Rosal ya untuk Oke, silahkan Ros. Ya udah, aku terusin aja. Luar biasa. Aku ini sih mau cerita sedikit kali ya tentang pengalaman dengan equation ini, dengan persamaan ini gitu. Rule plus relationship sama dengan obedience gitu. Kemarin waktu Mama sharing tentang ini, aku langsung ngerasa wah bisa relate banget nih, bisa ngerti banget gitu, kayak ini maksudnya apa gitu. Satu hal yang aku diingetin adalah ya bagian relationship ini gitu, gimana aku merasakan bahwa relationship ini tuh bukan cuma sekedar satu arah gitu, bukan sekedar aku percaya sama mama papa, tapi mama papa juga percaya sama aku gitu, gimana hubungannya percaya ini tuh ada timbal baliknya gitu, baru dengan kayak ada hubungan yang timbal balik itu baru ada ketaatan yang dari hati gitu. Mungkin mirip-mirip juga kali ya sama cerita Gaby gitu, gimana aku juga sama tinggal di rumah tuh 17 tahun gitu, begitu udah lewat 17 berangkat kuliah gitu, jadi tinggal sendiri gitu, dan aku tuh baru merasakan gitu kalau hubungan yang dibangun ini sama papa mama ini tuh baru ngerasa efeknya gitu. Waktu pas justru aku udah nggak tinggal di rumah gitu. Waktu aku udah tinggal sendiri, aku baru merasakan gitu. Gimana hubungannya ini tetap ada gitu. Gimana waktu yang mereka tuh investasikan dalam hidup aku untuk tabur firman dan ya untuk spend waktu gitu bersama-sama, mengajar, mengembalakan, mentraining, itu tuh baru merasakannya ketika aku tinggal sendiri gitu. Aku sangat merasakan itu terutama kayak kalau aku harus kayak pilih gitu selama beberapa tahun terakhir satu kejadian di mana aku sangat merasakan bahwa hubungan percaya dan apa ya, gimana mereka menunjukkan
grace gitu, kasih karunia dan penerimaan yang sungguh luar biasa gitu. Itu ketika jadi aku tuh waktu ya dalam beberapa belakangan tahun terakhir ini tuh ada berusaha gitu untuk bangun hubungan gitu saat itu. Terus waktu pas aku awal-awal gitu berusaha untuk bangun hubungan, aku tuh sebenarnya udah menyadari gitu bahwa ya kayaknya sebenarnya orang ini tuh kurang sepadan gitu, kurang cocok lah gitu. Tapi ya aku mikir ya udahlah nggak apa-apa gitu. Dan aku ngalamin banyak ketakutan gitu saat itu, karena di dalam pikiran aku tuh aku memikirkan, iya kalau misalnya aku bilang sama papa mama, kemungkinan papa mama tuh nggak setuju gitu, papa mama pasti kayak udah nggak boleh, kamu nggak boleh sama dia kayak gitu. Terus aku lama gitu bergumul gitu, aduh Tuhan gimana ya gitu, kayak aku bilang enggak apa gimana gitu. Di situ tuh ketika momen dimana aku sangat merasakan bahwa ya firman yang ditabur gitu sama mereka selama aku masih tinggal di rumah gitu, itu tuh yang sangat banyak guide hidup aku gitu, sangat banyak banyak bergumul gitu sama Tuhan dan aku sangat merasakan gitu saat itu bahwa yaitu ya hanya firman Tuhan gitu loh yang bisa menegur aku di saat itu gitu, karena papa mama juga nggak bisa campur tangan gitu, karena ya aku jauh gitu, aku tinggal sendiri gitu. Dan sampai satu titik aku merasakan kayak ya oke, aku harus bilang papa mama gitu, karena mereka adalah otoritas aku gitu. Jadi kemarin tuh waktu mama cerita tentang yang payung otoritas itu, aku sangat mengalami gitu. Aku waktu pas kecil diajarin gitu, digambarin di papan tulis gitu ya, payung otoritas ini. Beberapa tahun terakhir tuh aku mengalami gitu, seberapa powerful ya, seberapa payung otoritas ini tuh betulan ada gitu. Ini bukan cuma sekedar ya ilustrasi yang dipakai, tapi ini beneran kejadian gitu. Itu momen-momen ketika aku tuh semacam ya keluar lah gitu dari payung otoritas gitu, kayak lari-larian lah gitu dari otoritas gitu. Sampai satu titik aku memutuskan, oke, aku mau putusin bilang sama papa mama gitu. Akhirnya aku cerita gitu. Aku cerita dengan ekspektasi yang kayak aku bilang tadi gitu. Ya mungkin mereka nggak disetujuin kayak gitu-gitu. Tapi justru apa yang aku terima itu bukan itu gitu. Nggak ada satu kali pun aku dengar mereka bilang kayak, ya pokoknya kamu nggak boleh sama dia, karena dia tuh orangnya kurang gini gitu. Nggak ada satu kali pun mereka bilang kayak gitu, nggak ada gitu. Yang mereka berikan justru ya penerimaan aja gitu, kayak ya oke, dan berikan prinsip gitu saat itu. Aku inget gitu, kayak papaku bilang kayak kasih pertanyaan-pertanyaan yang saat itu buat aku tuh aku juga susah gitu jawabnya. Aku kayak ya aku nggak tahu mau jawab apa gitu. Tapi itu pertanyaan-pertanyaan yang hari-hari ini kalau aku pikir lagi gitu, pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan ya itu adalah pertanyaan-pertanyaan prinsip gitu, yang jadi mereka nggak suruh aku kayak ya kamu harus gini, kamu harus gitu, enggak gitu. Mereka kasih aku guidance aja gitu. Dan di situ aku tuh ngalamin banget gitu yang namanya kasih karunia dan penerimaan gitu. Kayak aku nggak dihakimi dengan sekarang kalau aku pikir ya semacam kesalahan yang aku buat gitu. Kayak mereka nggak kayak ya kamu salah gitu, kamu harusnya bikin keputusan yang lain atau gimana, mereka nggak kayak gitu. Sampai pada akhirnya gitu, setelah berapa lama gitu, aku bergumul lagi gitu, aduh iya mau gimana ya gitu. Sampai satu titik aku putusin bahwa oh iya, aku nggak mau meneruskan gitu bangun hubungan ini, karena dengan sendirinya aku menyadari gitu, aku melihat gitu sekarang kenapa papa mama aku mungkin menganggap ya kurang sepadan gitu sama aku saat itu gitu. Jadi ya hari ini kalau aku pikirin lagi gitu, kalau nggak ada yang namanya hubungan ini gitu, mungkin nggak ada ketaatan yang dari hati gitu, nggak ada aku dengan rela hati gitu loh untuk kayak bilang ya udah aku mau udahan gitu, aku selesain gitu bangun hubungannya ya gitu sih. Sedikit ceritanya dari aku tentang equation ini, rule plus relationship sama dengan obedience. Wow, luar biasa banget Rosel. Kita langsung invite ya Rosel ya untuk kesaksian ya. Nanti kita ada grup untuk yang youth ya, relationship R360. Nah, itu juga bahas tuh tentang hubungan. Langsung ditembak. Nah, kita langsung tembak nih. Ya, silakan Bu Jen, dilanjutkan Bu Jen. Terima kasih. Kali dayung 2-3 pulau terlampaui ya Pak Denny. Luar biasa ini. Iya, thank you Ros. Iya.
Iya, aku keinget juga sih. Mungkin ini aku teringat nih tiba-tiba bagaimana kerelaan hati ya. Aku ingat karena sekarang ini banyak anak-anak yang tidak dengan rela menyerahkan waktu-waktu bermain gadgetnya ya. Kalau Rosel itu dulu dia suka mengkoleksi lagu-lagu, wah sampai banyak sekali ya. Dan itulah pengalaman pertama kali untuk kita bilang, Rosel, ini lagu-lagu yang sebaiknya kamu dengerin lagu-lagu yang lain gitu ya, lagu-lagu rohani. Tapi gimana ya cara ngomongnya? Saya ingat, entah Rosel masih ingat nggak? Berapa lagu yang kamu simpen itu Rosel? 400 kah atau berapa lagu Sel? Ya kayaknya ada sih, banyak. Ya, 400 lagu yang lagu-lagunya memang mungkin apa sih Sel yang membuat kamu tuh berpikir mengkoleksi lagu-lagu itu? Lagu-lagu yang mungkin beatnya sesuai dengan jiwa muda gitu ya. Ya, sebenarnya sih kalau pas itu mungkin itu waktu itu aku kapan ya? Mungkin kayak SMP gitu kali ya. Iya nggak sih, Gep? Ci juga lupa sih sebenarnya. Iya, sekitar SMP Mungkin gitu. kayak SMP gitu kali ya. Sebenarnya sih kayaknya pas saat itu tuh mikirnya, ini tuh keren gitu. Karena semua lagi denger lagu itu gitu. Semua tuh lagi hitsnya itu gitu. Karena teman-teman semua kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak semacam tidak melakukan itu, jadi kayak nggak ngetren gitu. Kurang keren ya, Sel? Kurang eksis gitu. Kayak kurang bisa nyambung sama teman-teman gitu. Kayaknya saat itu sih mikirnya gitu. Ya gitu. Cuman pada akhirnya aku menyadari ya kayaknya mendengarkan, maksudnya nggak salah gitu. Aku hari-hari ini aku pikir lagi ya nggak salah gitu dengan kalau mau denger lagu-lagu pop atau kayak gimana nggak salah gitu. Tapi ya apakah itu menambah value dalam kehidupan aja gitu. Kalau ininya gitu. Kalau aku pikir lagi hari-hari ini gitu. Iya. Apakah itu membangun iman kamu gitu ya? Iya. 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 Ya, jadi ya saya bersyukur ya hari ini kalau Gaby Rosel bisa ikut serta, ternyata dengan connection yang jelek saya terputus bisa diisi oleh Gaby dan Rosel, dan saya juga kaget mereka join kemarin tiba-tiba tanpa rencana. Dan kemarin setelah selesai tiba-tiba muncullah ide gitu. Kenapa kita nggak melayani lagi seperti dulu semua join gitu ya? Ya, tapi waktu 20 menit cukup sulit untuk membagi waktu bagi 3 gitu ya. Semoga Bapak Ibu nggak pusing, sebentar ganti orang gitu ya. Ya, jadi saya kembali ingatkan aja 2 poin yang saya ingatkan hari ini, yaitu masukkan firman dengan rajin di dalam hati anak-anak kita, ya, dengan rajin. Kemudian pakai waktu-waktu yang ada, ya, jangan kecil hati, masukkan firman. Kita nggak pernah tahu kapan itu bertumbuh. Kita nggak pernah tahu kapan itu meneguhkan hati anak-anak kita. Kapan itu akan mengawasi, menegur, menasehatkan, mengajar anak-anak kita. Ya, pasti ada kuasa dari setiap firman yang kita pernah tabur. Kedua itu beri waktu. Jangan terlalu sibuk, tapi beri waktu. Berikan telinga kita untuk anak-anak kita. Jangan sambil lalu. Saya pun masih sering terjebak dengan hal ini. Ya, kalau saya sudah terjebak, anak saya cuma bilang begini, Mama dengerin aku nggak sih? Nah, itu udah tanda-tanda ya. Dengarkan bukan pakai telinga aja, tapi dengarkan dengan hati kita. Ya, dengarkan dengan hati kita. Ya, jadi anak itu juga mengerti. Kalau kita bisa melihat anak kita tidak mendengar kita, anak-anak juga bisa merasakan kita tidak mendengar mereka dengan hati. Ya, ya, itu aja mungkin untuk hari ini. Ya, terima kasih banyak Bu Jen dan Rosel dan Gaby, luar biasa sekali. Ternyata kendala internet itu malah membuat kemuliaan Tuhan semakin nampak ya. Amin. Dan keluarga ini benar-benar menggenapi yang tadi dikatakan di Yosua 24 ayat 15 ya. Tapi aku dan seisi rumahku akan beribadah dan melayani Tuhan. Luar biasa sekali, dan kita sangat diberkati sekali. Kalau tadi saya dapatkan tuh luar biasa ya, kalau yang kemarin tentang payung otoritas, terus hari ini kita mau belajar jadi gembala. Nah, mungkin partisipan boleh langsung open mic kalau ada yang mau bertanya, atau bisa tulis di chat. Mungkin pertanyaan-pertanyaan, kita masih ada sedikit waktu dan mungkin nanti Bu Jen bisa bantu jawab.
Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, mungkin izinkan kami juga mau bertanya nih, mumpung kita bisa ketemu. Kadang ya kita yang tadi yang poin pertama masukkan firman ke dalam hati mereka. Nah, ini yang sebenarnya cukup tricky ya. Artinya gini, kadang kita kepengennya mau masuk ke dalam hati gitu. Tapi ternyata masuknya mungkin cuma di dalam telinga kiri terus langsung keluar telinga kanan. Atau bisa aja itu cuma masuk ke dalam, ya ini papi mami lagi khotbahin doang nih gitu kan ya. Nah mungkin Bu Jen bisa kasih nggak tipsnya bagaimana sih sebagai orang tua untuk make sure bahwa ini firman tuh masuk ke dalam hatinya anak-anak gitu Bu. Nah mungkin Anak kita usia 14 tahun ya, cowok Hansen, dan usia 10 tahun Rachel. Ya, mungkin Bu Jen bisa kasih masukan buat kita nih. Makasih Bu. Ya, yang pertama mungkin balik lagi seperti yang tadi itu, menabur dengan rajin, karena kita nggak pernah tahu kapan itu masuk ke telinga saja atau itu kapan masuk ke hati. Ya, menabur dengan rajin. Jadi firman yang sama itu yang saya ulang-ulang terus. Ya, mungkin orang tua juga harus punya kepekaan. Nggak perlu kita bilang gini. Kamu ingat ya, di Lukas 6 ayat 45 dikatakan gitu ya, orang yang baik mengeluarkan. Nah, itu kita udah mulai khotbah gitu ya. Kita nggak perlu gitu, tapi kita masukkan ya poin-poin penting ya, poin-poin penting yang ada di dalam firman itu, prinsip-prinsip yang ada di firman itu kita masukkan ya. Jadi misalnya contoh ya, yang lagi baru aja terjadi. Anak saya itu juga Gaby dulu waktu masih kecil ya, sering menatap kita itu dengan tajam, melotot gitu ya. Melotot gitu kan, anak kecil gitu ya. Kalau dikasih tau, nantang gitu. Ya, ternyata anak saya yang kecil ini, saya kaget sekali. Dia pernah pelototin uncle-nya gitu ya. Terus dia, itu udah jelas-jelas itu sangat tidak sopan gitu ya. Dari pihak kita sebagai orang tua. Itu udah nggak usah ditanya lagi, itu tidak sopan. Kamu mau lihat dari sisi mana? Dari sisi firman, dari sisi manner, dari sisi mana itu udah nggak sopan. Orang tua terjebak dengan perilaku itu. Tapi saya belajar untuk mendengarkan. Saya bilang, kenapa ya kamu kayak gitu ya? Gini. Ini sangat mengagetkan dan tidak pernah terpikir oleh saya. Dia bilang gini, Mama tahu, kalau saya marah itu, saya marah udah hampir mau nangis. Kalau saya kedipkan mata saya, air mata saya akan jatuh. Saya nggak pernah pikir. Jadi saya pikir, oh itu ya. Saya mulai ajarkan gitu ya. Saya mulai masuk ke hatinya. Ya, sebelumnya mungkin saya bisa kasih firman yang mata yang mengolok-olok ayah dan ibu akan dimakan burung gagak, bla 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 dan sebagainya gitu ya. Bahkan Gaby waktu masih kecil pernah, Gaby juga begini. Gaby cuma pikirnya gini loh, waktu masih kecil dimakan burung gagak. Waduh, saya bisa dimakan burung gagak. Saya nggak mau dimakan burung gagak gitu ya. Itu firman yang pertama kali. Itu firman pertama kali yang dia dengar, cuma mungkin nangkepnya dimakan burung gagak. Tapi semakin besar baru mengerti. Kalau saya keluar dari payung otoritas, saya akan dipatuk burung gagak itu, maksudnya saya akan dipatuk iblis. Saya akan dikuasai iblis, bukan dipatuk secara fisik ya sama burung gitu. Nah, itu yang namanya menabur terus-menerus sampai kemampuan berpikir mereka, kognitif mereka juga nyampe. Gitu ya. Jadi kapan menabur yang tepat? Itu loh yang seperti di firman, di ulangan yang dikatakan, menabur waktu kamu berbaring, waktu kamu berdiri, waktu kamu berjalan, waktu kamu ngapa-ngapain. Ada satu tips buat saya. Buat saya waktu menabur yang paling efektif adalah di dalam mobil. Mereka nggak bisa kemana-mana. Mereka duduk di belakang. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak apa-apa. Mereka boleh melengos. Mereka boleh nggak lihat saya. Tapi saya terus ngomong. Saya terus tabur. Masuk nggak masuk, saya tabur. Ya, jadi gunakan waktu-waktu makan es krim, waktu-waktu mereka hatinya terbuka. Kan kalau di Komsel diajarin ya ngapain? Makan-makan. Nah, pakai waktu makan-makan. Waktu mereka senang, ya kalau Gaby itu suka sekali makan dessert, saya ajak dia, Gab, kita pergi ke restoran itu. Makan apa? Es krim coklat, makan kue coklat. Gaby nggak akan nolak. Susah masuk ke hati Gaby, ya. Nggak apa-apa, saya bocorin rahasianya karena Gaby udah besar.
Iya, wow, thank you banget Bu Jen. Mirip sama anak saya yang kedua si Rachel itu juga kalau kita kasih tahu ya dia pelototin kita. Saya sempat pikir ini anak kurang ajar banget gitu. Tapi saya dapat tipsnya hari ini. Saya mau praktek Bu. Thank you. Ajak makan es krim Bu. Ya, ternyata ini di chat sudah banyak ya pertanyaannya ya. Pak Albert, Bu Elsa, boleh langsung open mic juga boleh kalau mau atau perlu saya bacakan? Silakan. Oh ini ya, suka dengar lagu K-pop ya? Iya betul. Nah, Gaby mungkin bisa lepas. Ya, Gaby mungkin bisa tolong karena Gaby banyak interaksi dengan anak-anak yang berhubungan dengan kayak gini ya. Coba Gaby boleh tolong atau Rosel, monggo. Iya, ya memang dunia K-pop memang ini ya melanda semua usia ya, dan kayaknya semakin berjalannya waktu makin muda yang dilanda ya usia anak-anak ini gitu. Kalau aku udah soal kayak gini-gini kadang aku lupa kayak tadi sempat disebut Firman ya, tapi udah ini aja sih, aku selalu kalau ada soal benar salah boleh nggak boleh itu kan apa ya seringkali rancu gitu ya, kayak susah mana sih boleh mana enggak, dunia terus berubah dan segala macam gitu. Yang aku bisa bilang adalah ini sih, kayak buat aku dulu kalau misalnya urusan yang kayak gitu-gitu keterikatan lah ya jatuh-jatuhnya mungkin beda ya, mungkin bukan K-pop buat aku pribadi gitu, tapi mungkin ada hal-hal lain gitu. Selalu ayat ini sih yang waktu itu ngena banget buat aku, yang apa sih, segala sesuatu itu boleh tapi nggak segala sesuatu itu berguna gitu. Aku lupa ayat itu 10 ayat 23 Gap. Ya itu. Dan itu tuh buat aku bunyi banget gitu, kayak bukan soal boleh nggak boleh tapi soal soal apakah itu berguna gitu loh. Ya cuman nggak bisa dipungkiri sih, memang kadang kalau misalnya masih muda, nggak enak ngomongnya, padahal aku masih muda juga. Itu kayak suka apa ya, kayak belum apa ya, nggak kepikiran gitu loh, kayak buat aku bisa ngada-ngada gitu, kayak kata orang tua nggak berguna kok buat aku, buat relax gitu. Tapi kan buat orang tua maksudnya nggak kayak gitu kan ya pasti. Iya. Tapi ya itu sih, balik lagi aku percaya ya ketika orang tua punya otoritas dari Tuhan juga gitu, ada yang namanya itu urapan seorang otoritas gitu. Aku percaya banget urapan seorang otoritas itu tuh ada di orang tua gitu, dan aku percaya ya ada hikmat tersendiri gitu dari orang tua ke anak, gimana cara kasih taunya, gimana cara ya masuk ke hati anak inilah gitu. Jadi ya seperti itu. Oh, luar biasa. Pak Albert, Bu Elsa mungkin ada yang mau tanggepin, boleh silakan. Iya sih, saya lagi bergumul sama anak saya itu karena dia suka mungkin aku tambahkan sedikit. Yang boleh penting, silakan Bu Jen. Ya. Nge-lag lagi ya kayaknya. Saya tambahkan sedikit, jangan hakimi mereka, tapi mungkin bisa masuk ke dalam prinsip-prinsip. Misalnya kita jangan bilang selalu kalau kita kurang setuju, kita jangan bilang jangan dengerin K-pop lagi, jangan nonton K-pop lagi, jangan ini. Itu hakimi mereka. Tapi kita kasih pertanyaan terbuka buat mereka, misalnya dari cara berdandan mereka, ya. Kalau misalnya laki, ini saya ceritakan secara umum aja ya. Misalnya laki, cara berdandannya seperti apa. Kemudian kita mungkin bisa masuk apa yang Tuhan itu mendesain seorang pria itu seperti itu, ya. Kemudian kenapa saya concern dengan hal ini? Coba perhatikan Bapak Ibu, kalau anak-anaknya mungkin zaman anak saya itu Barbie, ya. Nah, kenapa anak saya itu waktu itu saya agak melarang mereka untuk main Barbie itu? Apakah suara saya masih terdengar jelas, Gap? Masih terdengar jelas? Sedikit putus-putus. Halo? Tapi nggak apa-apa, masih bisa.
Apakah terdengar jelas? Ya, lebih Debbie? jelas, lebih jelas Bu Jen. Oh, iya, oke. Ya, oke, saya lanjut ya. Ya, cara berdandan kemudian dengan isi. Mungkin isi lagu. Ya, misalnya dengan isi lagu, ya. Perhatikan teks lagunya. Apakah teks lagunya isinya adalah menunjukkan hopeless, tidak ada harapan? Apakah Tuhan itu tidak memberikan harapan pada kita? Atau Tuhan selalu memberikan harapan pada kita? Mungkin itu dua hal yang bisa kita sebagai orang tua bisa masuk. Mungkin sambil peka melihat apakah sudah bisa dimasukkan firman-firman. Ya, jadi perlahan-lahan masuknya perlahan-lahan. Paling penting jangan hakimi mereka. Atau kalau belum ke dalam K-pop, apa itu K-pop? Apa itu yang sedang digeluti oleh anak-anak kita? Pelajari, ya, pelajari apa yang membuat mereka senang. Nggak apa-apa dong belajar dengerin lagu K-pop supaya bisa bahasa Korea. Wah, kelihatannya bagus gitu ya. Nah, kalau kamu mau belajar bahasa Korea, belajarlah dengan benar gitu ya. Mungkin itu beberapa tips. Iya. Pak Albert, Bu Elsa, apakah sudah cukup jelas? Ya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Gaby. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua dari Lydia, kapan ya Bu waktu terbaik untuk meneguh dan menanamkan prinsip ke anak-anak? Iya, Bu Jen. Oh, mungkin sinyalnya kurang baik, tapi Saya ini cerita sepertinya panjang pertanyaan lebar ini kapan juga... saja. Kemudian waktu yang terbaik itu di dalam mobil mungkin salah satu. Iya, tadi Ya. sudah terjawab. Ya, terima kasih. Oh ya, mungkin ya, mungkin Gaby Rosel punya masukan nggak? Kapan kamu merasa firman itu masuk di dalam hati kamu dan firman? Ya, bisa. Betul. Kalau aku sih ini sih satu hal yang tadi waktu ngomong itu keinget juga itu mungkin ini kali ya yang love language itu. Aku sangat merasa bahwa karena aku love language-nya quality time gitu, seneng gitu. Jadi kalau ditemenin gitu, nggak usah ngapa-ngapain gitu, pokoknya ditemenin aja udah seneng gitu. Nah itu tuh aku ngerasa gimana papa mama tuh banyak tabur firman itu ketika lagi santai gitu loh, kayak misalnya lagi sambil, ya sebenarnya agak mirip gitu dengan apa yang tadi mama bilang juga gitu, dengan ya waktu lagi santai dan waktu lagi ditemenin gitu. Tapi satu hal juga yang menurut aku crucial, penting juga gitu ketika di dalam momen-momen krisis gitu loh, kayak momen-momen di mana lagi banyak di kayak persimpangan jalan gitu, kayak lagi banyak bingung mau ambil keputusan apa gitu. Itu aku sangat merasakan bahwa firman Tuhan yang justru ditabur di saat itu aku suka gitu. Jadi ya gitu kali ya, mungkin waktu justru lagi menghadapi masalah gitu, jadi lagi benar-benar practical banget pas itu langsung ditabur firman gitu, itu biasanya ampuh banget. Iya, dan kalau aku boleh tambahin dikit, keinget tadi gimana mungkin yang bisa menolong juga orang tua juga sharing hidup gitu. Tadi mungkin Cirosha ada sempat bilang juga sedikit gitu ya, kayak gimana relationship antara orang tua dan anak itu dua arah gitu, dan menurut aku itu penting banget sih. Kayak aku masih ingat kayak banyak cerita mama papa dulu masih masa muda lah apa gitu ya, selain seru dengernya, tapi di situ tuh papa mama juga sering sisipin firman gitu, kayak aplikasikan firman ke dalam hidup papa mama juga gitu, yang buat aku itu apa ya, sebagai anak nggak berasa kayak kita dikorbahin kan ya, kan berasa kayak ya papa dan mama emang lagi cerita hidup papa mama aja gitu, tapi itu tuh berkesan dan masuk gitu loh ke pikiran dan hati gitu. Jadi mungkin cerita hidup juga menarik gitu. Iya, terima kasih banyak Rosel, buat Gaby, udah kesaksiannya luar biasa, itu sangat memberkati buat kita orang tua ya, jadi tahu
seperti apa hati anak gitu ya. Dan terima kasih sekali Bu Jen sudah membagikan firman sedikit adalah hari ini kita harus punya hati gembala. Memasukkan firman itu nggak hanya dengan khotbah, tapi harus tahu timingnya tepat kapan, dan harus sediakan waktu terus ya buat anak-anak ya. Karena kami percaya itu adalah hubungan, itu adalah yang terpenting dari segalanya. Jadi kalau kita hubungan dengan anak itu baik, pasti firman Tuhan pun bisa tertanam dengan baik dan itu bisa masuk ke dalam hati. Terima kasih banyak buat keluarga, luar biasa. Hari ini kita sangat diberkati. Nah, kita masih ada waktu sedikit, 50 menit, tapi mungkin pertanyaan... 50 menit? 50 menit, 10 menit lagi. Kayaknya kita udah nggak mau keluar nih. Kayaknya pengen ngomong, pengen nanya terus ya. Kayak semangat sekali. Nah, kita juga mau ada kesaksian, jika ada teman-teman yang mau kesaksian. Nah, hari ini ada yang mau kesaksian. Bapak Albert dan boleh? Bu Elsa. Bu Elsa. Kami persilahkan. Ya, terima kasih buat waktunya. Selamat pagi semuanya. Nama saya Elsa dan Albert. Hari ini saya mau berbagi cerita sedikit pengalaman saya mengalami perubahan dalam hidup saya setelah saya mengikuti Mesbah Coramdeo dan juga join Kompak. Sebelumnya saya itu sebenarnya pribadi yang gampang marah gitu ya. Saya suka menghakimi, saya tuh orangnya nggak sabaran gitu, khawatir, terus suka mengasihani diri saya sendiri gitu. Walaupun saya udah ada di dalam tiap minggu ke gereja gitu loh ya, tapi saya belum melihat gitu ada perubahan gitu. Nah, tapi kalau saya di luar gitu ya, di luar dari keluarga gitu ya, saya sepertinya tuh orang kenal saya tuh saya orangnya baik banget gitu, sabar gitu. Tapi kalau di rumah itu keluar gitu sifat aslinya gitu. Jadi saya seringkali menuntut anak-anak saya gitu loh, menuntut anak-anak gitu. Terus sering marah gitu loh. Kalau nggak diturutin, saya tuh bisa marahnya tuh seperti apa ya? Nggak bisa kontrol emosi saya gitu. Sampai anak-anak tuh terluka gitu, suami anak-anak tuh terluka gitu. Tapi saya nggak nyadar itu. Jadi saya menuntut mereka, pokoknya ikutin saya ya, begini gitu. Jadi otoriter sekali gitu saya. Nah, sejak saya ikut pandemik ini kan nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi ada Mesbah Coramdeo, saya diajak gitu, Mesbah Coramdeo. Saya mulai ikut gitu, bangun pagi gitu. Terus saya awal-awal saya ikut, kok hati saya tersentuh ya gitu loh. Maksudnya saya ngalami gitu namanya kasih mula-mula itu gitu. Saya dijamah Tuhan gitu. Terus setelah itu saya mengalami proses gitu. Emang nggak langsung ya, nggak langsung saya sembuh. Ya. Terus pelan-pelan proses saya, terus saya ikut diajak Kompak oleh teman Komsel. Terus saya juga ikut equipping Kompak Wanita dengan Cimeven, di mana saya bisa belajar sharing firman gitu. Yang saya dulunya tuh susah banget untuk sharing firman gitu, apalagi nulis gitu ya. Nah, melalui Mesbah Coramdeo saya juga belajar untuk jurnal gitu. Jurnal, dengerin firman gitu dan sharing gitu, apa yang saya tulis gitu, apa yang teman-teman tubuh Kristus sampaikan gitu, saya tulis gitu. Dan dari situ saya mulai praktek gitu untuk minta maaf, rekonsiliasi sama anak-anak gitu dan suami gitu. Nah, setelah itu saya mengalami gitu loh, anak-anak saya itu berubah gitu. Nah, mulai terbuka sama saya, dekat gitu. Bahkan waktu itu kita udah mulai mesbah keluarga juga gitu, family time bersama gitu, yang biasanya tuh kita sibuk masing-masing gitu. Nah, setelah itu anak saya tuh anak saya yang paling gede, kebetulan namanya Gaby juga, yang pertama, yang tadi saya bilang dia terikat dengan K-pop gitu ya. Walaupun dia tuh masih suka sih dengan K-pop ini. Jadi saya belajar juga nih dari Bu Jane, dari Gaby, Rochelle gitu. Karena anaknya udah teenager juga anak saya gitu. Dan saya mulai nih sama dia gitu family time. Terus dia bisa ngomong gitu. Anak saya ini kan lumayan pendiam ya, nggak terlalu terbuka gitu. Dan dia tuh bisa ngomong sama saya, iya Mami, biasanya kan kita konflik ya tiap
seminggu sekali pasti berantem gitu. Pokoknya ada konflik yang besar gitu ya. Sampai dia tuh biasanya kalau udah berantem sama saya tuh bisa nangis-nangis gitu. Tapi saya nggak peduli gitu. Nah, terus ya kali ini Mami berubah ya gitu. Mami bisa ya saya lihat aja gitu perubahan Mami gitu. Dan itu saya juga nggak sadar gitu. Saya udah berubah gitu. Tanpa saya sadari ketika saya Coram Deo, saya fokus sama Tuhan, saya bisa apa tuh kayak confess firman gitu. Tiba-tiba itu dengan sendirinya saya berubah gitu tanpa saya sadari gitu. Saya bersyukur banget gitu bisa join Mesbah Coram Deo, ada di dalam kompak gitu. Saya bersyukur banget banyak belajar. Terima kasih. Dan ini ada suami saya mau nambahkan. Ya sama sih ya, suami ya bersyukur lah kalau istri udah reda marah-marahnya kan. Paling ya sama anak yang kedua juga gitu loh. Jadi dia juga sebenarnya si Gary cowok sih. Yang dulu si Gary juga pernah ngamuk gitu loh, dia hindarin emaknya kan suka diomelin. Larinya ke bapaknya kan. Jadi nggak mau gitu loh. Tapi ya di situ juga aku ya seperti tadi firmannya itu ya, yang bangun di atas batu karang ya tadi mendengar dan melakukan. Jadi saat-saat dia lagi bete atau ini aku temenin dia. Itu juga dia kan suka kadang dulu waktu suka dibandingin, cicinya tuh lebih pintar gitu loh. Kalau si Gary tuh kayak kurang bisa matematik, kayak yang science gitu dia agak kurang gitu loh. Jadi saat-saat itu terus kadang-kadang kalau nilainya jelek kan emaknya ngamuk gitu kan gitu loh. Tapi aku temenin, aku cover up gitu loh. Di situ aku bagi waktu buat dia, udah dilesin terus nilainya masih jelek. Jadi aku mulai udahlah aku ajarin gitu, aku bagi hidup buat dia. Tapi di situ juga aku mulai firman ya pokoknya semangatin dia gitu lah. Jadi sekarang dia udah ada perubahan, udah rekonsiliasi sama si Elsa. Jadi dia kemarin juga baru dibaptis gitu kan. Jadi dia udah semangat gitu loh. Jadi nilainya juga berubah. Jadi maths yang biasanya pas-pasan 60 kemarin udah 92 gitu kan. Jadi puji Tuhan gitu loh. Dia ada buahnya gitu loh. Jadi ya ini berkat firman Coram Deo gitu, doa kita ada kompak, pokoknya semua itu udah jadi satu bundel gitu loh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa banget. Beri applause dulu ya, Tuhan baik ya. Itu memang powerful. Jadi teman-teman tetap setia di Mesbah Coram Deo, setia di kompak. Bagian kita adalah setia ya. Nanti Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Bukan karena di sini kita hebat, bukan. Bukan karena kompaknya Cimefon jadi wah keren gitu. Enggak, semua punya roh yang sama. Roh Kudus bekerja luar biasa. Saya ngelihat Bu Elsa, Pak Albert juga sudah ngalamin Tuhan nih, boleh nih dibagikan ke semua mami-mami yang masih suka uring-uringan, apalagi sekarang anaknya pada sekolah online ya. Saya sangat diberkati. Thank you kesaksiannya Pak Albert, Bu Elsa. Ya, kita mau tutup hari ini. Saya mau minta tolong Pak Hadi untuk kita tutup dalam doa. Ya, mari kita satukan hati ya, berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat setiap firman dan kesaksian yang kami dengar. Kami percaya Tuhan, kami diberikan kasih karunia untuk kami melakukan apa yang kami dapat hari ini. Kami memberkati Ibu Jane, kami memberkati Gaby, kami memberkati Rosel. Biarlah Tuhan, pengalaman kesaksian hidup mereka Tuhan, terus Tuhan, menjadi berkat buat lebih banyak orang. Kami percaya Tuhan apa yang sedang mereka gumulkan, apa yang sedang mereka doakan hari-hari ini, Tuhan mengetahui. Dan Tuhan Engkau sudah menyediakan yang terbaik Tuhan buat keluarga Ibu Jane Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, kami mau terus menanam firman Tuhan di dalam hati kami dan juga di dalam hati anak-anak kami. Dan biarlah kami Tuhan semakin ahli di dalam kami membangun hubungan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.
Amin. 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 Terima Selamat kasih, pagi. Bu Jen. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Jen. Terima kasih Bu Jen. Terima kasih, Teman-teman Bu Elsa, Jen. Debbie. Terima kasih Bu banyak. Jen. Berkati. Happy Sunday. Happy Sunday. Thank you semuanya. Happy Sunday. Elsa, God bless you hello. all. Elsa, Makasih atas Elsa. kesaksiannya. Iya, punya Terima kasih Pak Andi, Pak Oscar. Maven, Pak Yongki, semuanya. Ya, Koden, Desi, Pak Denny, Bu Sisil, semuanya ya. Ya, Ya, sama-sama. teman-teman. God bless. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Thank you, Pak Denny, Bu Yesus berkati Yanti. Terima semua kasih. ya. Tuhan berkati. Lanjutkan ya. Beli aplaus. Ini ya. Nih. Evaluasi, Sampai ketemu evaluasi. besok Senin. Langsung dievaluasi. Sabar, bro. Oh, Sabtu. Tunggu Sabtu. Langsung dikontrak seumur hidup dan Aduh. Ibadah dulu, ibadah dulu. Kabur, Tahu dadah. ya. God bless. God bless, thank you. Cuma. Dadah. Oke, Sisil, Ya. bye.